Subscribe please, subscribe gratis loh, gratis buat subscribe. Supaya gue bisa lebih semangat lagi membuat konten-konten yang menarik buat kamu semuanya. Ayo, saya hitung ya, 1, 2, 3, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari Kaskus. Dan kisah ini dari tulisannya si Kodir-Kodir. Kisah ini berjudul Berawal dari Penasaran Hingga Menjadi Fatal. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita simak berikut ini. Saya lupa tanggal dan bulannya kapan, tapi saya ingat betul hari Sabtu siang jam 1 sepulang sekolah tahun 2001. Saya masih mengenakan pakaian putih abu-abu seragam khas sekolah SMA. Nongkrong di warung dekat sekolah sama beberapa teman. Saya, Andi, Doni, Farid, dan Benny. Don, ntar malam main yuk. Ajakku ke Doni yang lagi menikmati segelas es teh di siang hari itu. Andi, Farid, dan Benny pun berharap hal yang sama. Maklum, kita berlima ini satu kelas dan kebetulan menyandang gelar yang sama, yaitu jomblo. Teman-teman kelas juluki kami geng Pandawa jomblo. Ngenesgan, ketika malam minggu tiba, bukannya apel lawan jenis, tapi malah ngumpul batangan semua. Ya udah, ntar ngumpul di mana? Pakai mobil lu ya Ben, gantian. Jawab Doni yang agak sedikit protes, karena seringkali setiap keluar bareng-bareng selalu pakai mobilnya. Benny mau tidak mau kali ini yang membawa mobil. Saya dan teman-teman yang lain cuma tertawa melihat reaksi Benny yang agak sedikit kesal. Emang kita nanti mau kemana sih? Tanya Benny kepada kita semua memastikan tujuannya. Bagi Benny membawa mobil keluar dari rumah merupakan perkara tidak mudah. Karena sulitnya izin meminjam mobil ke orang tuanya melebihi sulitnya ujian akhir nasional. Saya mengusulkan ke teman-teman semua, kalau malam minggu ini gimana kita hunting ke tempat-tempat horor gitu gimana? Apa kalian gak penasaran? Kalau cuma sekedar nongkrong atau nonton udah terlalu mainstream. Reaksi teman-teman mendengar penjelasan dan ajakan saya bermacam-macam. Farid dan Benny langsung menolak. Gila lu, ke tempat serem kayak gitu ngapain coba? Gerutunya, dan diikuti Farid yang setuju dengan Benny. Sementara Andi dan Doni membujuk mereka berdua. Saya masih terdiam menikmati rokok yang barusan saya nyalain. Alasan Doni membujuk Benny untuk ikut cukup jelas. Doni keberatan kalau tiap kali keluar harus pakai mobilnya. Kalau Andi setuju dengan pemikiran saya anti mainstream. Ya udah, ntar malam keluar pakai mobil gua, bensin tapi PT-PT ya. Ucapku yang mencoba mengerti kondisi Benny yang sebenarnya keberatan untuk membawa mobil. Dengan wajah penuh kebahagiaan, Benny setuju ikut. Emang setan ya anak, alasan gak mau bawa mobil aja pakai acara gak setuju dengan usulan saya hunting ke tempat horor. Farid yang tadinya tidak setuju, mau gak mau harus ikut. Pada saat itu juga, kita semua langsung briefing persiapan nanti malam. Kami saling membagi tugas. Tugas saya bawa mobil, tugas Doni bawa handycam dan tripod. Tugas Benny bawa beberapa kamera. Kebetulan, dia punya kamera paling bagus di antara kita semua. Tugas Farid dan Andi bawa senter dan logistik. Tujuan kita kemana? Tujuan kita pada malam hari itu ke bekas hotel di salah satu bukit kota Semarang yang sudah tidak terpakai dan tidak terawat sama sekali. Loh, di portal? Benar masuknya dari sini? Tanyaku ke teman-teman yang lain. Tidak ada jawaban satu kata pun dari teman-teman. Mereka semua menatap ke arah portal yang sudah nampak berkarat, menutupi jalan masuk ke hotel yang masih beberapa meter ke dalam. Gelapnya malam, pohon-pohon tinggi di hadapan kami, jalan yang sudah tidak layak dilewati, dan tidak ada cahaya sama sekali.
Hanya lampu sorot dari mobil saya yang menerangi pandangan di depan kami ini. Saya turun dari mobil mencoba untuk membuka portal yang tertutup. Doni sempat melarang saya turun dari mobil, tapi atas dasar kesetiaan kawan, Doni ikut turun membantu saya membuka portal. Sementara teman-teman yang lain sama sekali tidak turun dari mobil sedan berwarna hitam saya. Ah, dasar penakut, gerutuku sambil mencoba membuka portal. Doni yang melihatku hanya tersenyum. Dengan perlahan, mobil saya masuk melewati portal yang sudah terbuka. Tidak ada kata yang terucap dari teman-teman. Mereka semua masih diam, kecuali Doni yang duduk di depan sudah mulai sibuk merekam perjalanan ini. Merekam perjalanan ini melalui handycam-nya. Wiper langsung saya nyalakan karena hujan gerimis mulai turun, menambah suasana malam ini makin menjadi mencekam. Stop, ucap Doni mencoba menghentikan laju mobil ini. Saya pun langsung rem mendadak karena saya juga tahu apa yang Doni lihat melalui handycam-nya. Di depan mobil saya berdiri seorang anak kecil yang kira-kira berusia 8-10 tahun, memberi peringatan ke kami untuk berhenti. Tanpa pikir panjang, walaupun di luar kondisi hujan gerimis, saya, Doni, Andi, dan Benny langsung turun dari mobil menghampiri bocah yang berdiri di depan mobil saya. Kecuali Farid yang takut turun dari mobil. Adik siapa? Sambil agak berjongkok, saya coba bertanya ke bocah yang sekarang posisinya ada di depan saya persis. Doni di samping saya hanya diam sambil merekam. Andi dan Benny terlihat memastikan apakah bocah yang ada di depan kita ini benar-benar manusia apa bukan. Entah sejak kapan keberanian kedua teman saya ini terkumpul. Mas-masnya kalau mau masuk ke dalam, mobilnya parkir di sini. Perintah adik ini menjelaskan kalau mobil tidak bisa masuk sampai dalam lagi. Kami semua saat itu juga mengambil peralatan di dalam mobil. Terpaksa mobil harus saya parkir tidak sampai masuk halaman hotel. Farid mau tidak mau juga harus turun. Segera langkah ini mengikuti bocah yang ada di depan kami. Namaku Anggi, ucap bocah yang ada di depan tanpa melihat kami. Sepertinya Dek Anggi sudah paham betul maksud kedatangan kami setelah melihat peralatan yang kami bawa. Kami semua terdiam. Di depan kami sekarang berdiri bangunan hotel yang lumayan besar dan luas, tapi sudah tidak terawat dan sudah tidak layak dihuni. Akar-akar dari pohon besar di sekeliling hotel terlihat sudah merambat ke bangunan hotel. Sungguh sudah tidak layak disebut bangunan. Maklum, konon ini hotel sudah ditinggalkan puluhan tahun yang lalu. Aku tinggal di sini sama keluarga dan beberapa orang lainnya di bangunan sudut itu. Dek Anggi menunjuk bangunan yang dimaksud. Bangunan tempat teduh mereka dari panasnya siang dan dinginnya malam. Yang dimaksud adalah bekas pos satpam yang terlihat masih layak. Beberapa orang memandang kami ramah. Tidak banyak memang, hanya sekitar 6 orang yang ada di pos satpam yang terlihat masih layak bangunannya. Walah, iki gelandangan Pat, bisik Andi ke saya yang memperhatikan kondisi Dek Anggi dan orang-orang yang berada di pos satpam hotel. Saya hanya diam mendengar bisikan Andi. Tidak membutuhkan waktu lama, kami saling mempersiapkan diri. Benny membawa 2 kamera, yang satunya diberikan ke Farid untuk ikut mendokumentasi selama kegiatan di sini. Doni memberikan 1 handycam ke Andi, dan saya membawa 2 tripod yang akan digunakan nanti. Dek Anggi yang melihat kegiatan kami langsung paham betul dan menunjukkan tempat aura yang paling negatif di bangunan hotel ini. Langkah kaki ini mulai memasuki bangunan hotel ini. Juru kunci kami, bocah yang masih berusia 8-10 tahun ini, juru kunci kami. Keberaniannya melangkah yang paling depan.
Seharusnya kami malu, tapi karena tidak mengenal baik tempat ini, maka kami lebih memilih di belakangnya. Alasan untuk pembenaran yang sebenarnya pada ketakutan. Di sini pusatnya, ucap De Anggi yang berhenti di lantai 2. Terlihat ruangan ini, mungkin dulunya restoran hotel ini, karena masih sisa beberapa meja bundar yang sudah tidak terpakai. Di bagian kanan restoran atau arah ke utara hotel, ada jendela yang sudah tidak nampak kacanya. Dari jendela tersebut, di bawah terlihat ada kolam renang yang di dalamnya tumbuh alang-alang dan tumbuhan liar. Di bagian kiri restoran atau arah selatan hotel, ada beberapa ruangan kosong yang tidak berpintu. Saya langsung memasang tripod tanpa menunggu perintah siapapun di kedua sudut ruangan. Andi dan Doni langsung mengerti memasang handycam yang mereka pegang di kedua tripod. Farid dan Benny mengambil beberapa gambar di dalam ruangan dan dari jendela restoran ke arah luar hotel dan kolam renang. Ambil gambarnya, jangan cuma sekali, tapi beberapa kali jepretan, perintahku ke Farid dan Benny. Mereka berdua paham apa yang saya maksud. Terus ini handycam kita tinggal apa gimana? Tanya Doni sambil memastikan rekaman yang sedang berjalan merekam di handycam tetap fokus. Begitu pula dengan Andi. Kita tinggal sebentar. Mendengar jawaban saya, Doni agak ragu untuk meninggalkan handycamnya. Hal itu wajar, karena takut kalau kedua handycamnya hilang. Tapi saya dan Andi meyakinkan ke Doni kalau kita nggak akan jauh dari tempat ini. Kaki ini melangkah menaiki anak tangga menuju lantai 3. Lantai 1 lobi dan kamar hotel. Lantai 2 restoran dan kamar hotel. Lantai 3 kamar hotel dan 2 aula yang tidak begitu besar. Dalam hati berkata, entah kenapa hotel ini ditinggalkan. Kalau dilihat dari segi tempat, hotel ini punya lokasi strategis. Lokasi berada di atas bukit dan mendapat view kota Semarang. Kalau kalian memang ada, maka hadirlah. Kalian terusik dengan kedatangan kami, maka penampakan kalian yang cuma ada di cerita-cerita orang doang. Ucap Andi menantang, yang mungkin sudah berharap adanya penampakan. Farid dan Benny yang begitu mendengar ucapan Andi, dari belakang langsung menyelonong ke depan ketakutan. Saya hanya tertawa mendengar ucapan Andi. Dan dari ucapan Andi, tidak butuh waktu lama, kami semua mendapat jawaban. Brak! Suara itu terdengar di lantai 2. Kami langsung segera turun ke lantai 2. Farid dan Benny mencoba mencegah. Saya tidak menghiraukannya. Saya, Andi, dan Doni sudah berada di lantai 2. Kami bertiga melihat kedua tripodnya telah jatuh. Menyusul Farid, Benny, dan De Anggi sudah bergabung di lantai 2. Ah, mungkin cuma angin, ucapku berpikir positif. Belum lama mulut saya berucap, Doni dengan suara terbata-bata ngomong, Itu lihat handycam dan tripodnya melayang. Semua pandangan langsung tertuju ke arah handycam yang di dekat jendela. Ya, betul. Handycam dan tripodnya melayang kurang lebih 1 meter dari lantai. Semua melihat pandangan itu terdiam. Mulut Andi yang tadi berucap menantang, sekarang berucap istighfar. De Anggi yang tadinya melangkah paling depan dengan berani, sekarang memeluk kaki saya dari belakang. Berharap yang dilihatnya bukan hal yang nyata. Sungguh suara tertawa perempuan yang kami dengar membuat nyali kami saat itu lumpuh. Entah dari mana asalnya, yang jelas kami semua mendengarnya. Sebenarnya saat itu saya pengen Farid dan Benny mengambil beberapa gambar dari kamera yang dipegangnya. Tapi yang saya lihat, Farid dan Benny sudah memejamkan mata. Terlihat mulutnya komat kamit membaca doa-doa. Brak! Handycam dan tripod yang tadi melayang sekarang jatuh. Suara tertawa yang membuat nyali ciut juga hilang. Saya langsung ambil itu handycam yang kondisi masih merekam dan tiba-tiba mati dengan sendirinya.
Sialan, makiku yang masih tidak percaya dengan apa yang saya lihat di handycam. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Dek Anggi meminta izin ke kami untuk pulang ke pos satpam yang menjadi tempat tinggalnya. Kami semua ikut keluar dan menyudahi malam ini. Sesampainya di pos, Bapak Anggi masih belum istirahat, menunggu kami dan tentunya menunggu buah hatinya yang dari tadi bersama kami. Gimana mas-masnya, sudah dapat yang dicari? Soalnya dari bawah sini, tadi Bapak melihat ke arah lantai 2 pada asik-asik bercanda, ucap Bapak Dek Anggi sambil menyuruh anaknya masuk ke dalam pos. Kami semua yang mendengar ucapannya heran. Apa yang diucapkan sama bapaknya Dek Anggi dengan kenyataan yang kami alami sangatlah berbeda. Atau mungkin mereka sudah terbiasa. Ah, sudahlah. Kami semua berpamitan dan tak lupa kami memberikan uang ke Bapak Dek Anggi untuk putranya yang sudah menemani kami malam ini. Beberapa bungkus rokok juga kami tinggalkan. Malam ini merupakan pengalaman pertama kami. Sepanjang perjalanan pulang, saya juga melarang teman-teman untuk melihat hasil rekaman dan foto tadi. Esok harinya kami semua kaget setelah melihat hasilnya. Setelah melihat hasil foto dan rekaman di hotel, rasanya kami semua tidak percaya. Gimana tidak? Karena hasil yang kami dapatkan tidak ada gambar dan suara sama sekali. Semuanya berwarna gelap, kecuali hasil gambar dan video sebelum kami memasuki hotel tersebut. Gimana nih? Rasanya sia-sia apa yang kita lakukan semalam, ucapku yang masih memutar kembali rekaman video dari handycam seakan masih tidak percaya. Begitu pula dengan teman-teman yang lain. Andi mengusulkan untuk kembali hunting di hotel, tapi saya dan teman yang lain keberatan, karena paling tidak kita harus mencari lokasi baru. Kalau ke Lawang Sewu pada setuju nggak? Ke teman-teman yang masih pada tiduran di sofa dan kasur lipat. Walah, iki luwe medeni des. Gak, wedi aku, protes Farid yang mendengar usulan Doni. Saya juga memaklumi kalau Farid segitu takutnya, mengingat yang dituju adalah Lawang Sewu. Kalau dibandingkan dengan Lawang Sewu yang sekarang, mungkin mulut Farid tidak akan mengucapkan kalimat tersebut. Gimana kalau kita cek lokasi Lawang Sewunya siang dulu? Kita lihat sikon dulu di sana. Kalau memang nggak memungkinkan, ya jangan dilanjut. Mendengar penjelasan saya, teman-teman yang lain sejenak berpikir dan mereka setuju. Lebih masuk akal, kata Farid. Apa yang dipikirkan agen sekalian tentang Lawang Sewu? Bangunan bersejarah peninggalan penjajah atau simbol landmark kota Semarang yang menjadi saksi pertempuran 5 hari di Semarang? Atau hanya bangunan yang megah tapi horor banyak demitnya? Tetapi kami saat itu mengenal Lawang Sewu bukan karena dari bangunannya atau kisah horornya, tapi sosok yang tinggal di halaman belakang Lawang Sewu dan menjadi juru kunci Lawang Sewu. Mungkin sebagian agan-agan ada yang kenal beliau. Bagi yang belum kenal, saya perkenalkan beliau adalah Mbah Tunggak. Mbah Tunggak ini orang dari zaman penjajahan, merupakan veteran yang ikut andil dalam sejarah bangsa Indonesia. Walaupun usianya sudah menginjak 70 tahunan lebih, saya lupa tepatnya berapa, tapi fisik beliau masih bugar, seperti umur 50 tahunan. Bahkan masih sanggup menghisap rokok kretek tanpa nafas yang tersegal-segal. Beliau juga menempati Lawang Sewu dan menjadi juru kuncinya atas mandat dari mantan Presiden Soeharto. Kami ditunjukkan salah satu foto sejarah beliau bersama Pak Harto menanam sejumlah tanaman di Lawang Sewu. Selain mengenal betul seluk-beluk Lawang Sewu ini, satu lagi kelebihan beliau, Mbah Tunggak ini sangat fasih berbahasa Inggris, Belanda, dan Jepang. Dengan semangat 45,
Mbah Tunggak menceritakan sejarah kepada kami semua. "Makasih Mbah, kita semua jadi bertambah pengetahuan tentang sejarah," ucapku yang mendengarkan cerita sejarah dari seorang pejuang yang masih hidup. Kami semua tidak bosan mendengar cerita sejarah dari Mbah Tunggak di gubuk kecil ini. Gubuk yang letaknya di belakang Lawang Sewu. Gubuk yang menjadi tempat tinggal Mbah Tunggak. Sebenarnya Mbah Tunggak diberikan tempat tinggal di salah satu bangunan Lawang Sewu, yang sekarang menjadi ruang atau kantor pengelola Lawang Sewu. Tapi beliau memilih tinggal di gubuk, sedangkan anak-anak beliau dan cucu-cucunya tinggal di bangunan tersebut. "Mau keliling di dalam sekarang apa nanti malam?" tanya Mbah Tunggak ke kami semua. Saya, Andi, Doni, Beni, dan Farid memilih malam hari untuk menjelajahi Lawang Sewu. Kami berani malam hari karena adanya Mbah Tunggak yang menjadi juru kunci, orang yang tepat dan tahu betul bangunan sejarah ini. "Kita nanti malam bawa senter yang agak besar. Ada yang punya?" tanyaku ke teman-teman. Farid menyanggupi pertanyaan saya. Kali ini persiapan kita jauh lebih matang dari sebelumnya. Jam 11 malam, kami semua sudah tiba di Lawang Sewu. Mobil kita parkirkan di ruko samping Lawang Sewu. Langkah ini menyusuri sungai di samping Lawang Sewu. Kami langsung menuju gubuk tempat tinggal Mbah Tunggak yang ada di belakang. Nampaknya, Mbah Tunggak sudah menunggu kedatangan kami. Duduk di depan gubuk sambil menghisap rokok kretek dan menikmati kopi hitam di sampingnya. "Assalamualaikum Mbah," sapa kami kepada beliau yang menyadari kedatangan kita semua. "Sudah siap semua? Ngapain bawa senter? Katanya pengen lihat." "Ini Mbah sudah menyediakan lilin buat penerangan di dalam. Gak perlu bawa senter. Senter ditinggal di sini saja," ucap Mbah Tunggak yang melihat kami membawa 2 senter besar. Dengan izin beliau juga, kami diperbolehkan merekam dan mengambil gambar dari handycam dan kamera yang kita bawa. "Kita mulai dari sini, ruangan bawah tanah." Dengan hati-hati, kami masuk melalui celah kecil atau bisa disebut selokan. Mbah Tunggak langsung menyalakan lilin yang dibawanya. Dan sebelum melangkah lebih jauh, beliau memimpin doa. Beliau berdoa dengan cara Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, semua dibaca. Kami yang mendengar heran plus kagum dengan sosok beliau. "Liputan-liputan, utamakan liputan," ucap Andi ke Doni dan Beni yang memegang handycam. Saya hanya tersenyum kecil mendengar ucapan Andi. Suara air semata kali yang menggenang terdengar karena langkah kaki ini berjalan menyusuri lorong bawah tanah Lawang Sewu. Mbah Tunggak menceritakan apa yang pernah terjadi di dalam sini, mulai dari zaman era Belanda hingga penjajahan Jepang. Dari penjara berdiri yang hanya cukup ditempati 2-4 orang, dan penjara duduk bagi yang melawan Jepang. Yang belum mati juga di penjara duduk atau jongkok. Tentara Jepang akan mengisi air di penjara tersebut untuk menenggelamkan tahanan penjara duduk atau jongkok. Semua bergidik ngeri mendengar cerita Mbah Tunggak. Tidak ada yang berani berjalan yang paling belakang. Semua berjajar, kecuali di saat pindah ruang ke sisi ruang lainnya, semua harus gantian memasukinya. Tidak semua ruang bawah tanah yang terhubung memiliki akses pintu yang mudah dilalui. Ada 2 ruangan bawah tanah yang memang ditutup secara permanen. Kedua lorong tersebut salah satunya mengarah ke pelabuhan Tanjung Emas, dan satunya lagi mengarah ke salah satu rumah sakit. Kenapa ditutup? Alasannya tidak bisa dijelaskan melalui cerita ini. "Bentar Fat, handycam baterainya lowbat nih. Berhenti dulu, ganti bentar," seru Beni ke saya untuk meminta Mbah Tunggak berhenti sebentar.
Kita berhenti di lorong yang ternyata pada tahun 2007, kalau nggak salah dibuat lokasi uji nyali acara dunia lain. Teman-teman yang lain mendengar cerita Mbak Tunggak dengan serius tentang masa lalu ruang bawah tanah ini di masa penjajahan Jepang. Sementara Benny lagi fokus mengganti baterai handycam yang dia bawa, saya lagi melihat Mbak Tunggak yang tidak merasakan panas sedikit pun akibat dari tetesan lilin yang beliau pegang di tangan kanannya. Kekaguman saya pecah ketika Kekaguman saya pecah ketika kami semua mendengar langkah kaki menghampiri keberadaan kami. "Mbah," kata itu cukup mewakili perasaan takut yang kita rasakan. "Hoi, ojo ganggu putuku," bentak Mbak Tunggak ke arah lorong gelap di sisi belakang kami. Mbak Tunggak meminta kami jalan di depan, sedangkan beliau ada di belakang kami. Mata ini tak sanggup mengelak apa yang kita lihat di sisi lorong berikutnya. Sungguh pemandangan yang rasanya kita semua berharap ini hanyalah mimpi belaka. Berdiri melayang sosok perempuan dengan wajah penuh luka dan berambut panjang, tersenyum cekikikan menatap kami. Untuk pertama kalinya saya dan teman-teman melihat penampakan begitu jelas. Sangat beda dengan apa yang kita lihat selama ini di film-film. Mbah Tunggak langsung melangkah ke depan, mencegah kami supaya tidak lari. Terlihat mulut Mbah Tunggak komat kamit membaca doa. Tapi mulut kami semua terkunci. Tak satu pun dari kita yang sanggup mengucap doa. Bahkan untuk baca istighfar saja, mulut ini tidak sanggup berkata. Setelah penampakan di depan kami ini hilang, Mbah Tunggak mengajak kami keluar dari ruang bawah tanah secepatnya, melalui tangga dari ruang bawah tanah menuju ke gedung bagian sayap kanan Lawang Sewu.